Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Hamzar di program Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today yang juga disiarkan ya bersama dengan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malopati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Baiklah sahabat Jawa Timur, untuk Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2020. Kita akan awali dengan mengupdate kabar dari Sidoarjo. Kali ini bersama Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Bawaslu bersama pemerintah Kabupaten Sidoarjo persiapkan pokja pencegahan COVID-19 dalam pilkada mendatang. Selengkapnya bersama Karin, silakan. Ya baik Tika, terima kasih dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pilkada serentak mendatang, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah menyusun berbagai agenda. Salah satunya melaksanakan koordinasi dan audiensi dengan Budiono, PJ Bupati Sidoarjo yang ditemani beberapa kepala OPD di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu 14 Oktober kemarin. Dalam audiensi ini, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memaparkan program pembentukan kelompok kerja atau Pokja pencegahan COVID-19 dalam pilkada. Selain itu, Bawaslu juga melaporkan agenda penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Seperti disampaikan oleh Haidar Mujid, Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo saat ditemui selesai audiensi, ia mengatakan terkait dengan pembentukan Pokja pencegahan COVID pada pilkada, Budiono selaku PJ Bupati Sidoarjo adalah sebagai pembinanya. Maka dari itu, pihak Bawaslu akan membantu juga di dalam melaporkan beberapa agenda terkait penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Bawaslu Sidoarjo saat ini sudah melakukan klarifikasi terhadap ketiga paslon yang diduga melakukan pelanggaran. Setelah selesai melakukan klarifikasi, Bawaslu akan melakukan kajian dan pleno dengan masing-masing komisioner terkait dugaan pelanggaran ini. Sementara itu, terkait netralitas ASN di Kabupaten Sidoarjo, Haidar juga menjelaskan saat ini Bawaslu sudah bersurat kepada Komisi ASN dan sudah mendapatkan rekomendasi untuk nantinya dieksekusi oleh pemerintah kabupaten. Terima kasih, demikian saya Karina Putri, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, baik, terima kasih Karin dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Hera Rosita dari Ralita FM Pamekasan. Pamekasan masuk 4 besar zona kuning dari 34 kabupaten kota se-Jawa Timur berstatus zona orange. Selengkapnya bersama Hera, silakan Hera. Ya, baik, terima kasih sahabat Jawa Timur. Kabupaten Pamekasan masuk 4 besar zona kuning dari 34 kabupaten kota se-Jawa Timur berstatus zona oranye dengan rincian di Kabupaten Pamekasan dikonfirmasi positif COVID-19 348 orang. Jumlah suspek 919 orang dan 2 orang probable. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis. 2 orang kasus probable itu adalah orang yang masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ISPA berat, gagal nafas, atau meninggal dunia. Namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif COVID-19. Sigit menambahkan, ada sebanyak 5 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur yang telah berstatus zona kuning. Dan Kabupaten Pamekasan masuk 4 besar zona kuning atau resiko kenaikan kasus positif COVID-19 telah rendah. Berdasarkan peta sebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur, per tanggal 15 Oktober 2020, kabupaten atau kota yang berstatus zona kuning di Jawa Timur diantaranya Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sampang. Selain kabupaten atau kota tersebut masih berstatus zona oranye. Informasi tambahan, berdasarkan peta sebaran COVID-19 Kabupaten Pamekasan, jumlah suspek COVID-19 bertambah 3 menjadi 919 orang, tidak ada tambahan positif COVID, namun ada tambahan 1 sembuh menjadi 307 orang. Pasien dirawat tersisa 10 orang dan 32 orang meninggal dunia.
Demikian Hera Rosita mengabarkan. Kembali ke studio. Terima kasih Hera dan sahabat Jawa Timur. Untuk selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. COVID-19 masih mengancam, masyarakat dihimbau terus tingkatkan kewaspadaan. Kiki silakan. Ya, Kiki silakan dengan laporan selengkapnya. Sahabat Jatim News Today, protokol kesehatan wajib terus ditingkatkan. Apalagi satu kasus konfirmasi kembali bertambah di Kota Madiun. Kasus konfirmasi nomor 147 berinisial JS, 53 tahun, berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Mojorejo. JS merupakan warga Kota Madiun yang bekerja di Kalimantan. Pertengahan September lalu, JS pulang ke Kota Madiun dengan membawa hasil rapid non-reaktif. Kasus konfirmasi mengemuka setelah JS menerima kabar stafnya di Kalimantan terkonfirmasi COVID-19. JS lantas melakukan rapid test beberapa hari yang lalu. Rapid test juga sebagai salah satu persyaratan penerbangan kembali ke Kalimantan. Namun karena hasilnya reaktif, swab test dilakukan dan JS terkonfirmasi positif COVID-19. Hasil penelusuran, JS sempat berpergian ke Trenggalek. Sementara itu, JS menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kota Madiun dengan kondisi stabil tanpa keluhan. Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 147 orang. Dengan 130 orang sembuh, 9 lainnya masih dalam perawatan dan 8 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Kiki. Dan selanjutnya sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Operasi justisi di kawasan wisata MBK Kota Blitar, petugas gabungan tindak puluhan pengunjung yang tidak patuh protokol kesehatan COVID-19. Selengkapnya bersama Kirana, silakan Kirana. Ya, silakan Kirana Nisa. Operasi justisi di Kota Blitar masih gencar dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP setelah menyasar pasar hewan di Moro dan alun-alun Kota Blitar. Kamis 15 Oktober 2020, operasi justisi berlangsung di kawasan wisata Makam Bung Karno MBK. Ibtu Punjung, Kanit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli Satlantas Polres Blitar Kota mengatakan, operasi dilaksanakan di Jalan Insinyur Soekarno menuju MBK untuk mendisiplinkan wisatawan atau pengunjung MBK agar patuh protokol kesehatan COVID-19 terutama kedisiplinan pemakaian masker yang tepat dan benar. Menurut Punjung, dalam operasi ini petugas masih menemukan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Petugas memberikan teguran tertulis kepada 20 orang dan memberikan sanksi tipiring kepada 3 penumpang bus pariwisata karena kedapatan tidak menggunakan masker. Dalam kesempatan ini petugas juga memberikan edukasi ke warga agar patuh menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara utuh. Punjung menambahkan operasi justisi ini merupakan tindak lanjut Inpres nomor 6 tahun 2020, penegakan Pergub Jatim nomor 53 tahun 2020, serta penegakan Perwali Kota Blitar nomor 47 tahun 2020 dalam upaya mencegah, menekan, dan memutus mata rantai penyebaran penularan COVID-19 (INSAT). Sementara itu, sesuai data perkembangan COVID-19 tanggal 15 Oktober 2020, jumlah kumulatif pasien konfirmasi di Kota Blitar mencapai 173 orang, dengan rincian 6 orang menjalani isolasi, masih menjalani isolasi, 157 orang dinyatakan sembuh, dan 8 lainnya meninggal dunia. Kirana Nisa, Mahardika FM. Terima kasih Kirana dan sahabat. Selanjutnya kita bergabung bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik. Satgas COVID-19 Gresik masih menerima sumbangan masker. Selengkapnya bersama Kevin, silakan Kevin. Sahabat, saat ini Pemkab Gresik masih menerima sumbangan masker serta hand sanitizer dari berbagai khalayak. Sumbangan tersebut akan disalurkan kembali ke berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan. Reza Palevi selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik menyatakan bantuan masker dari perusahaan lainnya yang sudah masuk akan didistribusikan ke seluruh wilayah Gresik melalui kecamatan, maupun juga nanti akan bagian secara langsung kepada masyarakat bersama dengan ASN di jalanan. Selain itu, Pemkab Gresik juga membagikan masker melalui TP PKK yang selanjutnya
selanjutnya akan didistribusikan sampai di tingkat desa wisma. Berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Timur, saat ini ada penambahan 12 kasus positif di Gresik dalam 24 jam terakhir, sehingga total kasus COVID-19 di Kabupaten Gresik sebesar 3.452 orang, sedangkan 213 orang pasien COVID-19 dilaporkan meninggal dunia. Jumlah tersebut ditambah 2 dari pengumuman di hari sebelumnya. Saat ini pasien yang telah sembuh sebanyak 3.049 orang. Saya, Kevin Chandra, melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat, kita akan mengupdate kabar juga selanjutnya dari Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati FM Bojonegoro. Peduli COVID-19, Polres Bojonegoro berikan sembako kepada marbot masjid. Selengkapnya bersama Iwan, silakan. Ya, sahabat, terkait kepedulian kepada warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, Polres Bojonegoro memberikan santunan kepada marbot masjid di Bojonegoro. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian paket sembako agar dapat meringankan beban ekonomi para marbot masjid yang terdampak pandemi COVID-19. Kapolres Bojonegoro AKBP M. Budi Hendrawan pada Kamis kemarin memberikan tali asi berupa paket sembako tersebut sebagai bentuk kepedulian Polri kepada warga masyarakat. Kapolres juga menambahkan untuk marbot masjid agar selalu mengingatkan kepada jamaah untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sementara itu, update sebaran COVID-19 pada Kamis kemarin di Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 3 orang terinfeksi virus COVID-19 di Bojonegoro sembuh. Mereka berasal dari Kedung Adem 1 orang,